Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya, calon guru penggerak dari Kabupaten Banyuwangi, Kuarti Sri Rejeki Siwi, akan menyampaikan modul 3.1.A.9 koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Endang Murtiningsih sebagai fasilitator dan Bapak Ahmad Darmawan sebagai pengajar praktik. Dalam koneksi antar materi modul 3.1.A9 ini, yang pertama adalah bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil berdasarkan filosofis pendidikan yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai seorang pamong, artinya guru sebagai pemimpin pembelajaran mempunyai tugas sebagai penuntun segala kekuatan kodrat, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, yang pada gilirannya dalam setiap mengambil keputusan harus benar-benar untuk kepentinganmu sesuai dengan yang tertuang di dalam Pratap Triloka bahwa ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan teladan. Artinya sebagai seorang pemimpin pembelajaran di depan harus memberikan contoh dan teladan dalam mengambil keputusan, karena apa yang kita putuskan pasti akan dianut oleh murid-murid kita. Ing madya mangun karso, di tengah membangkitkan semangat. Artinya bahwa seorang guru harus dapat memberikan karsa dan motivasi bagi murid-muridnya. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Sebagai pemimpin pembelajaran, di belakang harus mampu memberikan dorongan yang kuat atas segala keputusan yang diambil bagi kemajuan murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Setiap manusia tentu memiliki nilai-nilai luhur yang ada pada dirinya, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, gotong royong, dan masih banyak lagi yang lain. Yang semua itu dapat mempengaruhi nilai karakter kita, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Begitu juga nilai-nilai yang ada di dalam guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Melalui nilai-nilai ini, seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus bijak dalam setiap pengambilan keputusan. Jika dihadapkan kepada berbagai persoalan maupun kasus yang ada di kelas maupun di sekolah. Di samping itu, dalam melakukan proses pengambilan keputusan, kita sebagai guru memerlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Diharapkan seluruh proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan kesadaran penuh demi kepentingan peserta didik. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan
proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Melalui kegiatan terbimbing yang dilakukan oleh fasilitator, banyak ilmu yang sangat berguna, terutama dalam setiap penyelesaian suatu permasalahan, baik itu dengan murid maupun dengan teman sejawat. Dapat melalui praktek coaching, yaitu coaching model TERTA. TERTA merupakan model coaching yang diperoleh di pendidikan calon guru penggerak dengan semangat merdeka belajar. Di dalam praktek coaching yang sudah dilakukan, baik coach maupun coachee harus benar-benar terlibat dalam pembicaraan yang efektif. Coach bertindak sebagai pendengar yang aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga coachee menjawab dengan penuh leluasa, hingga tidak sadar coachee telah menemukan solusinya sendiri. TERTA memiliki akronim sebagai berikut: T. Tujuan, I. Identifikasi masalah, R. Rencana aksi, dan TA. Tanggung jawab. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pada kondisi bujukan moral, seorang guru dapat berpegang pada aturan atau norma yang berlaku, karena dalam bujukan moral, pilihan yang ada adalah salah dan benar. Akan tetapi berbeda halnya jika guru dihadapkan pada situasi dilema etika. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, yaitu situasi benar melawan benar yang saling bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Disinilah nilai dan peran guru sangat dibutuhkan, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Di samping itu, mempertimbangkan paradigma, prinsip, serta 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga diharapkan keputusan yang diambil benar-benar tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Setiap pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang kita hadapi sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat memetakan dan menganalisis kasus tersebut melalui pemilihan yang tepat pada 4 paradigma, 3 nilai, prinsip, serta 9 langkah pengambilan keputusan harus dilakukan agar keputusan yang diambil berdampak positif kepada murid sehingga tercipta lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan yang biasa dihadapi oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam menghadapi kasus-kasus di kelas maupun di sekolah adalah: pertama, nilai dan prinsip hidup yang berbeda. Kedua, pemahaman yang kurang terhadap kasus yang ditangani, terutama informasi dan fakta-fakta yang dikumpulkan. Ketiga, adanya pihak ketiga yang ikut campur kadang memperkeruh permasalahan. Walaupun ada kendala atau kesulitan yang dihadapi sebagai pendidik, kita harus berani dan percaya diri
untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang sudah kita ambil, karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan semua pihak. Paling tidak kita dapat meminimalisir risiko yang kita hadapi ke depan. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengaruh pengambilan keputusan yang bijak serta dapat dipertanggungjawabkan akan membawa dampak yang luar biasa pada murid, sehingga kondisi yang aman dan nyaman akan membawa atmosfer kemerdekaan bagi guru dan murid dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Dengan melalui pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional, serta melakukan praktik coaching akan semakin membawa aura merdeka belajar yang kita harapkan. Sehingga ke depan profil pelajar Pancasila dapat segera terwujud. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru apabila dalam mengambil keputusan selalu mempertimbangkan paradigma, nilai prinsip, dan 9 langkah, maka akan menghasilkan keputusan yang tepat dan bijak. Hal ini akan ditiru oleh murid-muridnya ke depan. Murid-murid akan belajar dari gurunya menjadi pribadi yang merdeka, kreatif dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada modul ini dan keterkaitan dengan modul-modul lain adalah sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru sebagai penuntun segala kekuatan kodrat, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, yang pada gilirannya dalam setiap pengambil keputusan harus benar-benar untuk kepentingan murid. Begitu juga sesuai yang tertuang di dalam protap Triloka, yaitu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karso dan tuthuri handayani. Dalam hal ini, guru jelas sekali perannya sebagai fasilitator dan mitra bagi murid dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, haruslah mempunyai nilai-nilai yang mempertahankan karakter bangsa yang baik. Apalagi sebagai calon guru penggerak, nilai-nilai seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid harus dimiliki. Melalui nilai-nilai ini, visi guru akan lebih terlaksana dengan baik, dan juga dengan budaya positif di sekolah diharapkan dapat meningkatkan nilai-nilai universal yang baik sehingga dapat digunakan dalam pertimbangan untuk mengambil keputusan dengan baik. Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya melalui pembelajaran diferensiasi, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan komunikasi yang baik akan mengarahkan kita dalam mengambil keputusan. Di samping itu juga perlu mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan.
Apabila semua tahapan tersebut kita lalui dalam setiap pengambilan keputusan, maka profil pelajar Pancasila akan segera terwujud. Demikian koneksi antar materi modul 3.1A9 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.